Oknum anggota Dishub di Lampung diduga lakukan pungli pada pengendara. Harga kebutuhan pokok di Palembang, Sumatera Selatan mulai naik jelang Ramadan. Pedagang mengeluh. Gagal bawa timnas di Piala Asia, PSSI pecat Indra Syafri sebagai pelatih. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Kejaksaan Negeri Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan menggeledah 2 kantor sebuah perusahaan swasta di Palembang dan Musi Banyu Asin. Penggeledahan itu terkait penyelidikan dugaan korupsi pemalsuan surat tanah ganti rugi lahan pembangunan jalan tol ruas Palembang Jambi Tempino. Kejaksaan Negeri Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Rabu 19 Februari 2025 pekan lalu menggeledah kantor PT SMB yang berada di Jalan M. Isa, Palembang. Penggeledahan yang dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi, pemalsuan administrasi ganti rugi lahan pembangunan jalan tol ruas Palembang Jambi Tempino seluas 34 hektar yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penggeledahan itu, tim Kejari Muba menyita beberapa dokumen seperti fotokopi sertifikat hak guna bangunan, dokumen rapat, dokumen survei dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Muba menjelaskan penggeledahan dilakukan dalam rangka menyelidiki dugaan praktik mafia tanah yang mengambil keuntungan dari ganti rugi lahan pembangunan jalan tol itu. Mengambil keuntungan, memanfaatkan proyek-proyek pemerintah secara ilegal. Karena negara membangun proyek pemerintah ini dengan dana rakyat, dengan uang rakyat. Berapa hektar Kak tanah yang diganti rugi? Itu 34 hektar. Tak hanya di Palembang, tim Jaksa Kejari Muba juga menggeledah kantor perusahaan ini di Kabupaten Musi Banyu Asin. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak terima dituduh dan statusnya menjadi tersangka melakukan penganiayaan oleh rekannya, seorang pria di Palembang melapor ke Polda Sumsel. Ia membawa barang bukti berupa rekaman CCTV. Berbekal rekaman CCTV atas kejadian yang dituduhkan kepadanya, Reva Filisa Putra mendatangi Polda Sumatera Selatan dengan membawa rekaman CCTV. Pada rekaman kamera pengawas terlihat perempuan berinisial TH mendatangi bengkel milik Reva Fili terkait masalah keluarga. Keduanya terlibat adu mulut, namun Reva Fili dilaporkan atas tuduhan penganiayaan ke Polsek Sukarmi, Palembang. Pengakuan TH, saat itu ia dianiaya hingga Reva Fili ditetapkan sebagai tersangka. Reva Fili meminta agar kasus itu dapat dilakukan gelar perkara ulang di Polda Sumsel dan berharap dapat berlangsung transparan dengan menghadirkan sejumlah saksi serta bukti yang kuat. Pada saat itu saya malam hari datang ke kantor, dia berdebat dengan orang tua saya, dia ribut lah dengan orang tua saya. Itu kejadiannya, yang dimana saya tidak ada melakukan tindak penganiayaan. Dilaporkan penganiayaan di mana saja dilaporkan? Dilaporkan penganiayaan, katanya saya ada gocok, ada memukul, mendorong, ya menganiaya lah maksudnya. Jadi tapi di situ saya tidak melakukannya. Makanya kami selaku sama kuasa hukum saya mau minta keadilan di Polda Sumsel. Selama pemeriksaan di Polsek seperti apa? Kalau di Polsek ya kita untuk ini dipanggil sebagai saksi beberapa kali sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan tersangka, Reva Fili telah beberapa kali menjalani pemeriksaan penyidik di Polsek Sukarami. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Seorang bandar narkoba di Oku Selatan, Sumatera Selatan tertangkap dengan barang bukti 2,8 kg sabu-sabu yang disimpan di kamar rumahnya. Tersangka diketahui memiliki 11 pengedar yang kini masih diselidiki polisi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap Aryo Sima, bandar narkoba di Oku Selatan, dengan barang bukti sabu-sabu seberat 2,8 kg, pil ekstasi dan senjata api rakitan. Narkoba tersebut ditemukan polisi di kamarnya saat penggeledahan dalam operasi Pekat Musi 2025 dan merupakan sisa dari 4 kg yang ia terima untuk diedarkan. Polisi menerangkan, tersangka merupakan penjahat kambuhan kasus serupa dan pembunuhan yang menjalani hukuman pada 2020 lalu. Sabu-sabu dikirim pada tersangka melalui jalur darat dari salah seorang bernama Purba di Oku Timur yang juga merupakan bandar narkoba. Pengakuan tersangka pada polisi, ia memiliki 11 pengedar yang menjual narkoba tersebut yang tengah diselidiki polisi. 2.830 gram dan inek ada 1 butir, terus ada senpi, ada senjata. Jadi modusnya dia mendapat kiriman dari Oku Timur, setelah itu dia sebar-sebar ke kaki-kaki BD yang tadi itu. Tersangka kini menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati. Rizky Oktora, Mokles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian sepeda motor milik seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan, saudara, terekam kamera pemantau. Aksi pelaku cukup nekat karena beraksi di siang hari saat warga tengah ramai beraktivitas. Meski di tengah aktivitas warga yang ramai di siang hari, 2 pelaku pencurian motor nekat melakukan pencurian di rumah kos di Jalan Kiai Haji Ashari, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang pada Jumat pekan lalu. Dalam rekaman kamera pemantau, 2 pelaku membagi perannya, 1 pelaku mengamati situasi, dan 1 pelaku menjadi eksekutor. Tak butuh waktu lama motor korban berhasil dibawa kabur. Saat pencurian terjadi banyak warga yang lalu lalang di lokasi kejadian, namun tidak menyadari jika 2 pria tersebut pelaku pencurian. Korban baru mengetahui motornya dicuri setelah temannya memberitahu jika motornya hilang di parkiran. Kan kemarin balik dari kampus sekitar jam 9, motor ditaruh di bawah. Nah, sekitar jam 11-an kawan aku turun nak mati ke banyu. Pas dijingok motornya ada kasih lagi. Pas dijingok CCTV ada yang ambil. Itu pelakunya umur berapa itu yang terekam CCTV? Umur deh. Korban sudah membuat laporan ke polisi terkait insiden ini dan berharap pelaku segera ditangkap karena di lokasi tersebut kerap terjadi pencurian motor yang membuat resah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga di seberang Ulu Palembang diteror sosok pria misterius menggunakan topeng. Pria tersebut datang ke perumahan warga setiap malam hingga membuat khawatir warga. Seorang pria mengenakan topeng membuat resah warga Jalan Fakih Usman, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang sepekan terakhir. Pria bertopeng itu datang ke pemukiman warga setiap malam di saat warga beristirahat. Ketua RT 25 Kelurahan 1 Ulu Palembang menerangkan, pria bertopeng itu datang dan mengamati salah satu rumah milik warga yang diduga akan melakukan pencurian. Warga takut menegur pria bertopeng tersebut karena diduga membawa senjata api. Dia tuh dewean yang terpantau di sini. Nah, kaknya tuh ada yang ngomong setelah nunggu di situ. Pakai topeng apa dia, Bu? Pakai topeng yang mato dari jinguan itu nah. Nah, dijingak juga dengan makanya diteriak ke maling. Nah, dia tuh kan di dalamnya tuh ada senjata itu, wak pistol dia itu. Wak pistol. Iya, itu yang jadi kita kan yang warga ini agak ngeri-ngeri. Dari yang dijingok warga ini kan sebadannya tuh sama dengan yang ada yang nak nyoba maling ke rumah yang tetangga yang ada mobil itu. Sebenarnya kita sudah buka jendela. Nah, ketahuan warga. Nah, besok malamnya tuh caknya tuh jualan kan postur tubuhnya sama persis. Berapa hari sudah berkeliaran dari sini, Bu? Kalau ini mungkinlah semingguan ini ada wong yang nak maling tapi gagal terus. Jadi kita resah, Bu, ya gitu. Bukan lagi resah, efek dari lampu jalan mati ini jadi istilahnya tingkat kriminal tuh meningkat. Warga berharap polisi melakukan patroli di sekitar perumahan mereka agar pria yang membuat warga resah tak datang lagi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel.
Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Bengkulu. Inilah rekaman kamera pemantau saat kedua orang pria nekat melakukan upaya perampokan kepada karyawan agen perbankan di Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung. Kedua pelaku tampak datang untuk melakukan transaksi, namun tiba-tiba mengancam korban dengan pisau. Beruntung korban berani memberontak dan melarikan diri sambil mencari pertolongan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar dan menangkap hingga menghajar kedua pelaku. Dua pelaku ini datang, cek saldo, terus yang satu pelaku ini masuk ke dalam, terus nggak lama langsung ngeluarin senjata tajam, langsung nyekap. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan kedua pelaku demi menghindari amukan warga yang semakin tak terkendali. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 senjata tajam, 1 unit sepeda motor, dan kartu ATM. Modusnya saat itu dengan salah satu pelaku berpura-pura akan mengambil uang dengan menggunakan ATM, kemudian salah satu pelaku lainnya mencoba masuk ke dalam briling dan melakukan penyekapan ya, dengan mengancam menggunakan golok kepada korban dan memaksa korban untuk memberikan uang. Nah, pada saat itu korban langsung melakukan perlawanan ya, kemudian dengan berteriak, kemudian pelaku melarikan diri. Ada teriakan dari korban, mengundang masyarakat hadir datang, kemudian masyarakat berhasil mengamankan 2 pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku nekat melakukan perampokan lantaran kebutuhan ekonomi. Kini, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Suprapto, warga Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ini harus berjalan dengan tertatih kesakitan lantaran 2 kakinya terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi karena melawan dan berupaya kabur saat akan ditangkap. Suprapto merupakan seorang residivis yang sudah 4 kali masuk bui dan kini kembali berulah melancarkan aksi pencurian di sebuah ruko dan rumah kosong. Pelaku mengaku hasil pencuriannya digunakan untuk membeli narkoba hingga judi online. Rongsokan Pak bersih ini. Maling apa? Rongsokan. Rongsokan, rumah bobol rumah juga? Iya Pak. Bobol rumah. Apa saja? Tembaga gitu Pak, kabel. Terus besi. Elektronik juga? Elektronik. Nah. Polisi menyebut bahwa pelaku sudah lebih dari 5 kali melancarkan aksi pencurian di beberapa lokasi. Pelaku juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang dengan perannya sebagai otak pencurian. Terjadi kejadiannya di tanggal 14 November tahun 2024 di ruko kosong yang ada di wilayah Pesawahan, Kelurahan Pesawahan. Dari tim penyidik sebelumnya sudah melakukan penangkapan pada salah satu pelaku. Dan yang kemarin ini kami lakukan penangkapan, ini adalah otak daripada peristiwa curat tersebut. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kembali mendekam di sel tahanan, serta dijerat pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Pak, lekir. Itu ada di kaki. Kenapa setiap saya lewati cegat ini kelihatan? Kenapa kekerasan kamu? Ayo keluar. Video kekerasan kamu. Kekerasan ini ya. Nih. Viral, seorang sopir mobil sengaja merekam 2 oknum anggota Dinas Perhubungan yang diduga akan melakukan pungutan liar saat melintas di Jalan Raya Kota Gajah, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Sang sopir merasa panik ketika mobil yang dikendarainya tiba-tiba dihentikan. Kedua oknum anggota Dishub tersebut langsung kabur setelah mengetahui aksinya direkam.
Mengetahui video viral itu, Polres Lampung Tengah pun melakukan penyelidikan dan akan menindak tegas 2 oknum pegawai di SUB jika terbukti bersalah. Sepintas kalau kita tanya memang belum terjadi itu. Hanya mungkin terjadi miskomunikasi di sana, jadi terjadi peristiwa itu. Jadi semuanya masih kita dalami juga. Hari ini nanti korban maupun pelapor yang lain akan, kalau memang ada, akan kita kumpulkan dan akan kita periksa juga dari pihak pelaku ataupun dari oknum dinas perhubungan. Polisi mengimbau warga khususnya para sopir yang melintas di jalan lintas Sumatera, khususnya di wilayah Lampung Tengah, untuk berani melapor jika menemukan adanya oknum petugas yang melakukan pungutan liar. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Dalam sepekan terakhir, Satres Narkoba tangkap 7 orang bandar narkotika. Salah satu di antara pelaku merupakan ibu rumah tangga. Ketujuh pelaku berinisial T, S, P, M, B, I, dan H kerap mengedarkan barang haram tersebut di wilayah kota Bandar Lampung. Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti diantaranya lebih dari 200 gram sabu-sabu dan 97 butir pil ekstasi yang dirupiahkan mencapai nilai 250 juta rupiah. Ini barangnya, ini 50, ini sekitar 50 ya, 150-an. Kemudian 90 ekstasi. Itu digunakan di wilayah Bandar Lampung. Jadi memang menjadi pekerjaan rumah bagi bukan cuma Polri, tapi juga pemerintah kota dan semua pihak terkait, bahwa Bandar Lampung menjadi target atau sasaran dari peredaran narkotika ini. Jadi kalau ini kita biarkan, maka generasi muda penerus bangsa di Bandar Lampung ini akan menjadi korban. Para pelaku dipersangkakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan Gubernur dan Wakil Gubernur Helmi Hasan dan Mi'an tak akan mendapat sambutan khusus setibanya di Bengkulu pasca pelantikan kepala daerah serentak oleh Presiden Prabowo. Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran yang membuat anggaran daerah difokuskan untuk pembangunan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Pasca pelantikan, Helmi Hasan dijadwalkan akan langsung bergabung untuk mengikuti retreat kepala daerah di Magelang. Sementara wakilnya Mi'an diagendakan akan menjalani serah terima jabatan sekaligus rapat paripurna perdana. Atau rasionalisasi anggaran nasional, maka kita tidak ada kegiatan-kegiatan yang berlebihan dalam rangka penyambutan itu. Untuk retreat di Magelang mungkin? Retreat Magelang, insya Allah schedule yang kami terima, agenda Bapak Gubernur dan dengan seluruh kepala daerah yang dilantik pada tanggal 20 Februari itu akan berangkat langsung ke Magelang, dan insya Allah pada tanggal 21 Bapak Gubernur kita akan langsung mengikuti pendidikan di Magelang. Sebelumnya, Helmi Hasan telah melarang kepala OPD di lingkup Pemprov Bengkulu untuk membuat karangan bunga ucapan dan juga baliho selamat atas pelantikan dirinya. Ia meminta agar dana tersebut dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, hingga saat ini kasus positif penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi mencapai 260 ekor. PMK menyerang ternak di 5 wilayah di Provinsi Bengkulu, dengan kasus terbanyak berada di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai 170 ekor. Pemprov Bengkulu saat ini sudah menerima 9.650 dosis vaksin dari pemerintah pusat untuk disalurkan ke kabupaten kota yang terdampak kasus tersebut. Penyuntikan vaksin PMK akan difokuskan pada ternak sapi yang belum terkonfirmasi positif PMK agar kasus PMK dapat ditekan. Vaksin kemarin awal bulan kita sudah menerima 1.000 dosis dan itu sudah kita distribusikan ke Kompleks Rumah. Alhamdulillah 1.000 itu sudah 100% terlaksana. Itu dilaksanakan di kecamatan-kecamatan dan desa yang belum tertular. Nah, sedangkan kemarin kita dapat lagi 9.000 dosis
vaksin, dan itu juga sudah kita distribusikan ke Kabupaten Kota. Peternak diimbau untuk selalu memantau kesehatan hewan ternak mereka dan terlebih dahulu tidak melepas liarkan hewan sebagai antisipasi penyebaran PMK. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Dari jumlah pendaftar mencapai 1.645 honorer, BKD mendata ada sebanyak 202 honorer yang tak lolos verifikasi administrasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 Pemprov Bengkulu. Ratusan honorer yang tak memenuhi syarat itu dikarenakan adanya kesalahan berkas pendaftaran sehingga tak bisa diverifikasi oleh BKD. Meski dinyatakan TMS, pendaftar masih bisa mengajukan sanggahan hasil verifikasi hingga batas waktu yang ditentukan. Namun jika hasilnya tetap dinyatakan TMS, honorer dipastikan tak akan bisa mengikuti pengangkatan P3K paruh waktu. Yang paruh waktu itu sebutan ketika memang mereka sudah melalui semua tahapan seleksi. Nah, ini kan dia tidak lolos di semua tahapan seleksi dan dinyatakan TMS, lalu kemudian di masa sanggahnya juga ternyata tertolak masa sanggahnya, tentu kan masa sanggah tertolak ini berdasarkan semua pertimbangan dan keputusan yang dibawa di pleno Panselda. Pelamar diminta memanfaatkan masa sanggah untuk memperbaiki administrasi mereka yang salah agar dapat mengikuti proses selanjutnya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Warga menyerbu bazar pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu di halaman kantor Dekranasda. Di bazar pasar murah ini tersedia berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, gula pasir, hingga tepung dan pangan segar, seperti daging ayam, bawang, dan cabai. Seperti cabai merah dijual Rp30.000 per kilogram, jauh dari harga pasar yang menyentuh Rp50.000 per kilogram. Selain itu, daging ayam potong juga dijual murah Rp25.000 per kilogram, dari harga pasar Rp30.000 per kilogram. Beli cabai, kalau cabai kan biasanya di pasar itu kalau harga sekarang itu 45 ya, seperempat itu biasanya 13.000. Nah, ini sekilonya 30.000. Memang jauh lebih murah di sini ya? Lebih murah, makanya sekarang banyak yang belanja sini. Nah, di sini kan 3 hari ini, mungkin besok pasti belanja lagi. Nah, dengan adanya pasar murah ini sangat membantu kami yang lagi kelepotan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Harapan ke depannya seperti apa ya? Apakah mungkin akan harapan saya ke depan mudah-mudahan bazar murah ini berkesinambungan diselenggarakan. Karena apa? Ini sangat menguntungkan ibu-ibu yang kondisi saat ini keuangannya memang lagi sangat seret. Bazar pasar murah ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan sekaligus menekan harga bahan pokok yang biasanya naik pada momen bulan Ramadan. Sekarang pemerintah Provinsi Bengkulu membuka pasar murah. Tadi saya sudah beli cabai 1 kilo, kalau di pasar 50.000, saya beli 30.000. Yang pasarnya begitu. Berapa kilo Pak? Ayo cepat, ya, cepat datang ke sini. Selagi stok masih banyak. Sehari aja Pak? Hah? Sehari aja ini? Apa? 1 hari aja. Operasi pasarnya 3 hari. Ya, oke, siap. Pasar murah ini digelar selama 3 hari dan berpusat di halaman kantor Dekranasda Bengkulu. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momen bazar pasar murah ini untuk membeli kebutuhan pokok mereka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Bengkulu, saudara. Usai jeda, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Reski Oktora masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Jelang bulan Ramadan, harga daging ayam di Palembang, Sumatera Selatan naik mencapai Rp35.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat nilai konsumsi menurun dan dikeluhkan pedagang akibat sepinya pembeli. Daging ayam menjadi salah satu komoditas yang harganya kerap naik menjelang Ramadan.
Seperti di pasar kilometer 5 Palembang, hampir sepekan jelang Ramadan, harga daging ayam naik hingga Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp29.000. Biasanya kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi pemicu nilai konsumsi yang meningkat, namun saat ini pedagang mengeluhkan sepi pembeli. Yuliana, salah satu pedagang daging ayam, mengaku sudah 1 bulan terakhir mengalami penurunan penjualan. Jika normalnya menjual 50 kg daging ayam dalam 1 hari, kini tak lebih dari 15 kg. Diperkirakan harga daging ayam akan semakin naik menjelang Lebaran, dan pedagang berharap pemerintah dapat melakukan stabilisasi harga untuk memaksimalkan daya beli masyarakat. Ayam sekarang harganya dari 29 sekarang 35. Sudah sejak kapan Bu kenaikan? 3 hari naik. 3 hari ya. Berarti ini selama bulan puasa ini memang cenderung naik setiap hari. Iya, setiap hari naik. Untuk pembeli sendiri gimana Bu? Aduh, sepi sangat. Iya. Sudah sejak kapan nih sepinya Bu? Sejak kenaikannya atau minggu kalau sehari berapa nih turunnya Bu? Turunnya penjualan ini sehari bisa berapa kilo turunnya? Turunnya kadang 10 kilo, kadang 5 kilo. Untuk pembeli sendiri ada yang mengeluh nggak nih Bu? Banyak yang ngeluh naik, barang ayam mahal katanya. Susah, yang jual susah, yang beli susah. Kenaikan harga tak hanya terjadi pada daging ayam, juga komoditas cabai merah yang naik menjadi Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70.000 sejak Sabtu pekan lalu. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah resmi dilantik pekan lalu, Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam mulai menjalankan tugasnya. Ia ditunjuk sebagai pelaksana tugas Wali Kota Palembang selama Ratu Dewa, Wali Kota Palembang mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam mulai melakukan tugasnya di pemerintahan setelah resmi dilantik pekan lalu. Di kesempatan pertama menjalankan tugas di lingkungan pemerintah Kota Palembang, Prima Salam langsung mengumpulkan para pejabat mulai dari sekretaris daerah, asisten pemerintah, kepala badan, satuan, dinas, camat, hingga lurah. Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam yang bertugas sebagai pelaksana tugas Wali Kota Palembang mengajak pejabat di Kota Palembang untuk menyatukan visi dan misinya. Prima Salam juga mengajak sejumlah kepala dinas yang ada di lingkungan Pemkot Palembang untuk menjalankan serta menyukseskan program 100 hari kerja yang dicanangkan Ratu Dewa dan Prima Salam. Banyak pokoknya insya Allah 100 hari kerja itu dari 100% janji politik kami, insya Allah 65% sampai 70% itu sudah realisasi. Karena saya janji dengan rakyat Kota Palembang, saya dan Pak Ratu Dewa, sebelum 2025 Desember insya Allah semuanya sudah terrealisasi. Prima Salam juga mengingatkan seluruh pejabat untuk menunaikan tugas demi kepentingan masyarakat Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat saudara penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat 28 Februari 2025. Pemantauan hilal akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Palembang, Sumatera Selatan akan dilakukan di lantai atas sebuah hotel. Pemerintah akan menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah berdasarkan sidang isbat yang akan digelar pada Jumat 28 Februari 2025. Sementara itu, pemantauan hilal atau Ruqyatul Hilal juga akan dilaksanakan serentak di seluruh kanwil Kemenak di hari yang sama. Di Palembang, Ruqyatul Hilal akan dilaksanakan di lantai atas area Duta Palembang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kemungkinan besar itu posisi hilal itu sudah di atas 3 derajat. Dan itu artinya sudah memenuhi kriteria imkan ru'yah, kemungkinan untuk diru'yat. Artinya ada kemungkinan memang 1 Ramadan itu jatuh pada 1 Maret 2025. Tapi tentu untuk kepastiannya, ketetapannya kita tetap menunggu hasil sidang isbat yang dilakukan tanggal 28 Februari. Sementara pengurus pusat Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Palembang kembali menjadi saksi tradisi tahunan yang penuh makna. Ribuan peziarah membadati puncak ziarah kubro 2025 yang digelar pada Minggu 23 Februari. Tradisi yang selalu berlangsung menjelang Ramadan ini merupakan bentuk penghormatan dan doa bagi para habib serta ulama terdahulu yang telah berjasa dalam penyebaran Islam di kota ini.
Rangkaian ziarah kubro di Palembang digelar selama 3 hari. Tahun 2025, puncaknya berlangsung pada Minggu 23 Februari. Tradisi ini dilakukan setiap menjelang datangnya bulan Ramadan. Ziarah dimulai dari kampung sejarah Sungai Bayas di 8 Ilir, menuju makam Pangeran Syarif Ali BSA di 5 Ilir, dilanjutkan long march ke pemakaman Kesultanan Kawah Tengkurap yang berada di 3 Ilir, dan berakhir di pemakaman Aulia Kambang Koci, Kelurahan 5 Ilir. Sepanjang perjalanan, para peziarah melantunkan doa dan sholawat, menciptakan suasana religius yang khusyuk. Makna daripada ziarah kubro ini tentunya dengan menziarahi mereka makam atau para ulama yang kita ziarahi, orang-orang soleh, para wali, kita berupaya untuk meneladani daripada kehidupan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka berjuang di jalan Allah, berdakwah jalan Allah, maka dengan menziarahi mereka kita berupaya mengetahui dari kehidupan mereka, akhlak mereka, sehingga kita bisa mencontoh dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ziarah kubro tidak hanya diikuti warga Palembang, namun juga luar kota dan provinsi lain, bahkan mancanegara. Ziarah yang kini menjadi wisata religi kota Palembang diharapkan bisa terus dikembangkan. Alhamdulillah acara ini cukup menarik perhatian di tingkat Sumatera Selatan, bahkan nasional, menjadi sebuah tradisi yang cukup dikenal. Saya kira kepada pemerintah kota Palembang ini dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan promosinya sehingga mereka yang akan datang ke Palembang banyak sekali pilihan-pilihan wisatanya, termasuk wisata religi. Ziarah yang berlangsung turun-temurun ini diharapkan membuat generasi muda juga ikut meneladani perjuangan para ulama terdahulu. Menumbuhkan rasa cinta kepada para ulama, kepada para pejuang-pejuang kita yang telah mendahului kita mampu untuk mencintai negeri kita. Kita tumbuh semangat untuk mempertahankan negeri kita untuk lebih baik ke depannya. Selain sebagai persiapan menyambut Ramadan, ziarah kubro juga menjadi momen refleksi bagi umat Islam untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menyebarkan ajaran Islam. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Itu ada di kaki. Kenapa setelah saya lewati cegat ini kelihatan? Kenapa kekerasan kamu? Ayo keluar. Video kekerasan kamu. Kekerasan ini ya. Nih. Viral, seorang sopir mobil sengaja merekam 2 oknum anggota Dinas Perhubungan yang diduga akan melakukan pungutan liar saat melintas di Jalan Raya Kota Gajah, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Sang sopir merasa panik ketika mobil yang dikendarainya tiba-tiba dihentikan. Kedua oknum anggota Dishub tersebut langsung kabur setelah mengetahui aksinya direkam. Mengetahui video viral itu, Polres Lampung Tengah pun melakukan penyelidikan dan akan menindak tegas 2 oknum pegawai Dishub jika terbukti bersalah. Sepintas kalau kita tanya memang belum terjadi itu. Hanya mungkin terjadi miskomunikasi di sana, jadi terjadi peristiwa itu. Jadi semuanya masih kita dalami juga. Hari ini nanti korban maupun pelapor yang lain akan, kalau memang ada, akan kita kumpulkan dan akan kita periksa juga dari pihak pelaku ataupun dari oknum Dinas Perhubungan. Polisi mengimbau warga, khususnya para sopir yang melintas di jalan lintas Sumatera, khususnya di wilayah Lampung Tengah, untuk berani melapor jika menemukan adanya oknum petugas yang melakukan pungutan liar. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Daging ayam menjadi salah satu komoditas yang harganya kerap naik menjelang Ramadan. Seperti di pasar kilometer 5 Palembang, hampir sepekan jelang Ramadan, harga daging ayam naik hingga Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp29.000. Biasanya kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi pemicu nilai konsumsi yang meningkat. Namun saat ini pedagang mengeluhkan sepi pembeli. Yuliana, salah satu pedagang daging ayam, mengaku sudah 1 bulan terakhir mengalami penurunan penjualan.
Jika normalnya menjual 50 kg daging ayam dalam satu hari, kini tak lebih dari 15 kg. Diperkirakan harga daging ayam akan semakin naik menjelang Lebaran. Dan pedagang berharap pemerintah dapat melakukan stabilisasi harga untuk memaksimalkan daya beli masyarakat. Ayam sekarang harganya dari 29 sekarang 35. Sudah sejak kapan Bu kenaikan? 3 hari naik. 3 hari ya. Berarti ini selama bulan puasa ini memang cenderung naik setiap hari. Iya, setiap hari naik. Pembeli sendiri gimana Bu? Aduh, sepi sangat. Iya. Sudah sejak kapan nih sepinya Bu? Sejak kenaikannya atau minggu kalau sehari berapa nih turunnya Bu? Turunnya penjualan ini sehari bisa berapa kilo turunnya? Turunnya kadang 10 kilo, kadang 5 kilo. Untuk pembeli sendiri ada yang mengeluh nggak nih Bu? Banyak yang ngeluh naik, barang ayam mahal katanya. Susah, yang jual susah, yang beli susah. Kenaikan harga tak hanya terjadi pada daging ayam, juga komoditas cabai merah yang naik menjadi Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70.000 sejak Sabtu pekan lalu. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.